Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altuf Danurendra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Islam di Laos. Laos merupakan negara yang paling kecil di kawasan Asia Tenggara. Di sekitar negara Laos ada beberapa negara yang mengelilinginya, yaitu Thailand Barat dan Myanmar. Laos merupakan negara yang jumlah penduduknya hampir sedikit dan tidak lebih banyak dari negara-negara lain. Nah, diperkirakan pada saat ini penduduk Laos itu berjumlah hampir 7 juta jiwa. Sebelum menjadi negara Laos merupakan sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Sanlang. Nah, apa itu Kerajaan Sanlang? Kita akan membahas sejarah Islam sebelum masuk di Laos. Sebelum Islam masuk di Laos, penduduk dan masyarakat di sekitar sana mereka menganut agama animisme dan agama yang diajarkan oleh kerajaan mereka. Kerajaan mereka itu bisa disebut dengan Kerajaan Nanzhao. Kerajaan Nanzhao ini sudah melalui masa-masa melakukan atau mengajarkan agama yang dibuat oleh dari kerajaannya tersebut. Kemudian pemimpin dari Kerajaan Nanzhao melimpahkan kepemimpinannya kepada Kerajaan Sanlan. Nah, Kerajaan Sanlan ini merupakan kerajaan yang terkuat pada masa itu. Nah, Kerajaan Sanlan akan menjadi cikal bakal terwujudnya Kerajaan Aidya yang dilahirkan dengan mempersatukan antara seorang ksatria bernama Phangum, yaitu seorang ksatria dari kelas bawah, dan seorang putri yang bernama Keokengnya. Nah, pada masa itu Phangum dan Keokengnya menjadi pemimpin dari Kerajaan Sanlan setelah pemimpin sebelumnya dari Kerajaan Sanlan itu tewas di medan perang. Nah, setelah beberapa dekade, agama Buddha pun muncul. Agama Buddha itu muncul ke Laos, kemudian mulai menyebar dari pinggir bertambah, kemudian masuk ke dalam inti dari Kerajaan Sanlan itu. Setelah itu, agama Buddha menjadi agama fundamental mereka. Nah, setelah beberapa dekade Islam mulai muncul, tapi tak banyak dari mereka yang menyebarkan agama Islam di sana, karena di sana mayoritas beragama Buddha, dan susah sekali karena agama Buddha menjadi agama fundamental di sana. Kemudian setelah beberapa dekade kemudian muncullah para komunis dari Prancis yang mulai menjajah Kerajaan Sanlan tersebut. Mereka menjajah dengan menjarah dari unsur-unsur. Mereka mengambil semua unsur-unsurnya di sana, mulai dari manusia dan sumber daya alamnya. Salah satu sumber daya alamnya yaitu mereka di Kerajaan Sanlan pada masa tersebut mereka memproduksi dari perkebunan.
dan mereka melakukan pekerja paksa terhadap kaum-kaum dari kerajaan Sanlan. Kemudian setelah beberapa puluh tahun, yaitu sekitar 56 tahun, muncullah Jepang yang mulai menjajah atau mengalahkan penjajah dari Kekaisaran Prancis. Nah, kemudian kerajaan Sanlan dimerdekakan dan kemudian diubah menjadi nama Laos. Nah, itu merupakan cikal bakal terbentuknya negara dengan nama Laos tersebut. Laos merdeka pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 19 Juli. Setelah Laos mulai membangun negara-negaranya, para pemimpin mereka itu menanamkan ajaran komunis kepada setiap penduduk dan masyarakat mereka, baik dari pemimpin atau menteri-menteri mereka dan penduduk-penduduk mereka. Nah, setelah Islam mulai masuk ke dalam negara Laos, mereka menyebarkan agama Islam melalui perdagangan, pernikahan, kebudayaan, dan upacara-upacara yang lain. Nah, Muslim di Laos memiliki tiga golongan besar Muslim di sana, yaitu satu, Muslim Chanlau. Muslim Chanlau ini merupakan Muslim dari pedagang Muslim Cina. Yang kedua yaitu Muslim dari Tamil. Nah, Muslim dari Tamil ini merupakan orang-orang dari suku India Selatan yang mulai menyebarluaskan Islam mereka dan sampai mereka di Laos. Yang ketiga yaitu Muslim Kamboja. Muslim Kamboja ini merupakan Muslim-Muslim yang lari dari negara mereka karena mereka menghindari dari rezim Pol Pot. Kemudian agama Islam di sana tidak tersebar dengan luas karena di sana mayoritas penduduk mereka banyak menganut agama Buddha. Dan mengapa demikian? Karena agama Buddha di sana merupakan agama yang sangat kuat. Jadi penduduk mereka sudah meyakini bahwa agama Buddha itu menjadi agama terbaik mereka. Dan di pinggir-pinggir negara Laos tersebut juga ada beberapa desa-desa atau sebuah pemukiman yang bisa menerima Islam dengan baik dan bisa menerima ajaran-ajarannya. Kemudian mengapa Islam di sana sangat sulit? Karena di sana itu juga tidak banyak dari pemuka-pemuka agama Islam yang dapat menjarah ke berbagai kota karena minimnya pemuka-pemuka agama Islam di sana. Di ibu kotanya Vientiane ada juga masjid terbesar, masjid agama Islam di sana. Mereka bisa sholat ataupun azan dengan bebas walaupun di sana menganut mazhab komunis. Itu merupakan hal yang hebat dari negara Laos. Mereka tidak membeda-bedakan agama dan ras-ras yang ada di sana. Mengapa? Dan juga di Laos memiliki mazhab. Beberapa mazhab di sana yaitu ada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini kebanyakan dari mereka itu memiliki pekerjaan pebisnis, mulai dari tekstil, perdagangan ataupun
makanan-makanan kebutuhan pokok. Dan mazhab Syafi'i berbeda. Mereka mengaku ajaran agama Syafi'i dengan mereka juga sama dalam beredarnya, dan juga mereka berlomba-lomba dalam bisnis. Nah, kenapa jarang sekali warga di sana yang menganut agama Islam ataupun agama-agama yang lain? Nah, gini, karena di sana tidak banyak orang yang ada, karena di negara itu mayoritasnya agama Buddha. Karena sejak dulu agama Buddha itu sudah ada dan sudah menjadi agama fundamental mereka. Jadi setiap pemuka agama yang lain, baik Islam, Kristen ataupun yang lain, itu susah karena mereka sudah mendalami agama Buddha tersebut, dan tidak banyak yang menerima agama Islam di daerah perkotaan. Kebanyakan dari mereka menganut Islam itu dari daerah pinggiran saja, dari perkampungan, dari pemikiran-pemikiran kecil. Itu karena mereka yang muslim dari ketiga golongan muslim itu tidak terkenal di negara sebelah ataupun di Asia Tenggara, begitu. Nah, terima kasih dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima